Kekuatan militer Israel sedang dibangun antara teka-teki dan keheningan strategis. Rahasia apa yang disimpan negara ini? Persenjataan perang dengan kebijakan yang membungkus kemampuan ofensif mereka, dimensi sebenarnya dari kekuatannya yang destruktif tetap tersembunyi, memicu perdebatan dan spekulasi. Sementara dunia memuji ketangguhannya, pertahanan rudal berkat sistem seperti Iron Dome, gelombang David, dan Arrow 3, sejauh mana potensinya untuk menyerang masih menjadi teka-teki yang belum terselesaikan. Meskipun pemimpin mereka belum secara resmi mengkonfirmasi kepemilikan senjata nuklir, mereka juga telah menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir. Kontradiksi ini menimbulkan ketidakpastian, namun juga berkontribusi pada strategi pencegahan yang membuat musuh-musuhnya tetap berhati-hati dan moderat dengan masing-masing gerakan. Jadi, bersiaplah untuk mengetahui senjata paling ofensif dari kekuatan Israel yang kuat jika terjadi perang langsung melawan Iran. Nomor 7. Smash adalah teknologi kontrol revolusioner kebakaran yang dikembangkan oleh perusahaan penembak cerdas Israel. Sistem ini, bidikan lanjutan, dapat dipasang di sebagian besar senjata api di arsenal Israel dan telah mengubah cara tentara menghadapi tantangan di medan perang selama Perang Israel-Hamas tahun 2023. Pasukan pertahanan Israel bereksperimen dengan perangkat ini, menonjolkan kemampuannya untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan di target, terutama di situasi kritis seperti yang terjadi di jalur Gaza. Dirancang untuk memastikan keakuratan dalam setiap tembakan, Smash diaktifkan dengan tombol sederhana yang mengunci senjata pada target. Sistem ini berfungsi secara bergantian dengan tingkat keterampilan pengguna atau kompleksitas misi, memastikan bahwa tembakan hanya dilakukan ketika target sudah terkunci. Sistem ini jelas dalam jangkauan menggabungkan teknologi penglihatan buatan dan prosesor kecerdasan buatan yang menganalisis dan mengikuti target secara real-time. Meskipun ini adalah drone dalam gerakan atau target darat, sistem ini dilengkapi dengan kamera digital dan layar yang menampilkan informasi penting untuk penembak. Sistem ini juga termasuk mekanisme yang mengevaluasi kondisi seperti jarak, angin, dan kelembaban untuk menghitung dengan presisi 95% waktu dan tempat jatuhnya peluru. Tingkat presisi ini tercapai berkat kapasitas sistem untuk tetap fokus pada tujuan dan menyesuaikan momen pemotretan sesuai dengan lintasan yang dihitung. Selain itu, sistem ini melindungi pasukan dengan mencegah tembakan tidak efektif ketika menghitung kemungkinan keberhasilan yang rendah. Setiap bidikan direkam untuk analisis kemudian. Nomor 6. Rudal LoRa. Rudal LoRa merupakan akronim dari Long Range Attack, serangan jarak jauh. Ini adalah senjata koasi balistik yang kuat yang dikembangkan oleh Israel sebelum 2018. Meskipun demikian, rudal ini juga diadopsi oleh Angkatan Bersenjata India dan Azerbaijan. LoRa telah menunjukkan kemampuannya di bidang pertempuran, terutama selama Perang Nagorno-Karabakh kedua pada tahun 2020, di mana Azerbaijan menggunakannya dengan efektivitas luar biasa. Rudal ini mampu diluncurkan dari platform darat atau kapal militer. LoRa dirancang untuk menyerang target permukaan dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi yang menghancurkan dengan berat 570 kg. Meskipun demikian, LoRa juga tersedia dengan beban asimetris atau hulu ledak tembus untuk menghancurkan infrastruktur bawah tanah dengan jangkauan mengesankan hingga 430 km. LoRa dibedakan oleh ketepatannya, dengan deviasi hanya 10 m, berkat sistem panduan inersia yang ditingkatkan dengan GPS dan kamera televisi. Presisi ini sejalan dengan kapasitas operasionalnya. Rudal ini, seperti Fateh 110 dari Iran, menonjol di arsenal global sebagai alat penghancur besar-besaran, meskipun menghadapi kerentanan terhadap salah satu sistem anti-rudal paling canggih dalam peperangan modern. Nomor 5. Rudal Jelajah Layla. Dari perkembangannya pada tahun 1980-an, rudal ini mulai dioperasikan pada tahun 1995. Rudal pelayaran Layla telah terbukti menjadi alat yang tepat dan menghancurkan dalam persenjataan militer. Rudal ini telah berhasil digunakan untuk menetralkan sistem anti-pesawat S-75, S-200, dan Pansir S-1 buatan Soviet yang dioperasikan oleh Iran dan Suriah dengan jangkauan maksimum 250 km. Rudal ini diluncurkan dari baik platform udara maupun darat, berbeda dengan rudal jelajah konvensional yang memiliki tujuan yang sudah ditetapkan sebelum peluncuran. Layla menawarkan kemampuan unik untuk melayang di atas area tertentu, yang memungkinkan operator jarak jauh untuk memilih dan menunjuk kendaraan atau struktur yang ditentukan kapan saja. Rudal ini memiliki presisi yang luar biasa, cocok untuk berbagai pesawat, mulai dari F-4E dan F-16 hingga tingkat lanjut F-35 Adir, serta helikopter seperti SH-60 dan U-60 Black Hawk. Memanfaatkan dimensi kompak dan bobotnya yang ringan, Layla mudah untuk ditangani dan disebarkan.
Namun, Layla tidak hanya mampu membawa hulu ledak hingga 30 kg, tetapi juga menonjol karena presisinya yang luar biasa, dengan deviasi hanya 1 m dari tujuannya, berkat sistem panduan inersia yang didukung oleh GPS dan kemampuan termografi inframerah. Saat ini, rudal ini dianggap sebagai salah satu yang paling serbaguna dan tepat dari jenisnya di seluruh dunia. Nomor 4. Merkava Mk4 Barak. Pengalaman yang dimiliki Israel dalam pengembangan tank dimulai sejak pelajaran sulit yang dipelajari di Perang Yom Kippur pada tahun 1973, di mana lebih dari 2.500 tentara Israel tewas. Hal ini memunculkan serial tank Merkava yang diproduksi di Israel. Interaksi terbaru dalam seri ini adalah Merkava Mk4 Barak, yang disajikan pada tahun 2023, mendefinisikan ulang teknik militer dengan fokus pada keamanan, kecepatan, dan mematikan dari Colosus. Tank ini dilengkapi dengan teknologi mutakhir untuk melindungi krunya dan mengoptimalkan kinerja pertempuran. Barak adalah benteng bergerak yang dilengkapi dengan komputer pusat yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua fungsi tangki, dari pengumpulan data hingga eksekusi perintah. Dengan bertenaga penuh dan kecerdasan buatan, sistem ini meringankan beban operasional kru dan memberikan presisi sempurna dalam serangan. Selain itu, sistem penglihatannya yang inovatif besi menawarkan gambaran lengkap tentang 360 derajat, penting untuk manuver di lingkungan perkotaan yang kompleks. Sistemnya, rudal anti-trofi, kini lebih canggih dan mampu mencegat dengan jangkauan yang lebih luas. Peningkatan ancaman anti-tank secara signifikan meningkatkan kemampuan logistik dan bertahan hidup. Mereka juga terkenal karena memungkinkan Merkava 4 Barak melakukan misi hingga 30% lebih lama untuk menyelesaikannya, memberikan keunggulan di bidang tersebut. Pelatihan kru telah direvolusi dengan simulasi realitas virtual yang menyediakan persiapan mendalam yang dapat diintegrasikan dengan nomor latihan nyata. 3 rudal jelajah, AGM-142, AGM-142 Pope Turbo, bukan hanya sekadar rudal pelayaran, tetapi juga merupakan bagian penting dalam strategi ofensif Israel. Proyektil ini pertama kali diuji pada tahun 2002 dan sejak itu telah mengkonfirmasi jangkauan setidaknya 100 km. Meskipun ada rumor mengatakan bahwa itu mungkin telah diperpanjang untuk mencapai tujuan seperti Teheran. Hari ini, AGM-142 dianggap sebagai pilar utama pencegahan nuklir Israel, mampu dipersenjatai dengan hulu ledak konvensional maupun senjata termonuklir hingga 200 kiloton. Kekuatan rudal ini diluncurkan dari 5 kapal selam kelas Dolphin yang memainkan peran penting dalam triad nuklir Israel. Penciptaan rudal ini dihadirkan sebagai respons terhadap penolakan Amerika Serikat untuk menjual rudal jelajah Tomahawk ke Israel pada tahun 2000. Iklan lebih dari mengesankan, lingkup dan potensi kerusakan rapat umum tahunan. Dilengkapi dengan sistem panduan inersia standar yang dilengkapi dengan termografi inframerah dan kamera TV selama fase terminalnya, AGM-142 menjamin ketepatan yang menghancurkan dalam mendekati tujuan. Nomor 2. Rudal balistik jarak jauh Jericho 2. Jericho 2, yang diselimuti misteri dan kerahasiaan, adalah salah satu senjata paling ampuh dalam arsenal Israel yang paling kuat dan kurang dipublikasikan. Perkiraan Israel menyebutkan ada hingga 90 unit rudal ini siap untuk diaktifkan dari silo bawah tanah yang terletak di selatan Tel Aviv. Pengembangannya dimulai pada tahun 1977, tak lama setelah Amerika Serikat menolak penjualan rudal ke Israel. Rudal balistik jarak menengah ini, Jericho 2, pada tahun 1986 sudah menunjukkan banyak bukti hebatnya. Proyektil ini sekarang diketahui memiliki jarak tempuh minimum 1.500 km, meskipun beberapa perkiraan menunjukkan bahwa Jericho 2 dapat mencapai hingga 3.500 km. Rudal ini dilengkapi dengan hulu ledak dari 1.000 kg bahan peledak konvensional atau hulu ledak termonuklir berkekuatan 300 kiloton. Kemampuan melempar serbaguna membuatnya dapat digunakan dari silo, kendaraan erektor bergerak bawah tanah, atau bahkan kereta api khusus yang memungkinkan peluncuran yang tidak terduga dari setiap titik di Israel. Sistem panduan inersia tambahan dengan pelacakan radar memberikannya akurasi yang menghancurkan sekitar 30 m di atas target, menempatkannya sebagai elemen penting dalam strategi pertahanan dan pencegahan nuklir Israel. Jericho 2 menjadi komponen terestrial kedua paling efektif dari 3 serangkainya rudal balistik. Nomor 1. Nuklir antarbenua Jericho 3. Jericho 3 mewakili puncak teknologi misil, versi paling modern dan menakutkan dari seri Jericho. Dilengkapi secara eksklusif dengan hulu ledak termonuklir, rudal balistik antarbenua ini telah menangkap perhatian analis militer pada tingkat global. Jangkauannya diperkirakan antara 4.800 dan 6.500 km, dan menurut beberapa proyeksi, bisa diperluas ke jarak tempuh 11.500 km yang mengesankan.
Ini memberikannya kemampuan untuk memberikan dampak pada tujuan di hampir di mana saja di Afrika, Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Kemampuan jangkauan global ini dikombinasikan dengan kemungkinan dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir 400 kiloton, menempatkan Jericho 3 di liga yang sama dengan rudal Rusia yang paling merusak, serta Tiongkok dan Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.